sudah melakukan pembelajaran dan saya lihat ibu sudah hebat sekali melakukan pembelajarannya. Namun sekarang akan ngobrol lagi gitu ya, diskusi ya Bu ya. Dari diskusi ini, dari sesi ini, apa yang ingin ibu dapatkan atau yang ingin ibu hasilkan dari pertemuan ini? Tentunya dari pertemuan-pertemuan yang sudah kita laksanakan dari hari ini adalah saya ingin meningkatkan kualitas pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid, kemudian juga ingin menciptakan juga proses pembelajaran yang tentunya menyenangkan untuk murid. Baik, jadi bagus sekali ya Bu, apa yang ingin ibu capai itu ingin pembelajaran itu berpihak pada murid, yaitu ya ingin meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ketika ibu misalkan sudah merasa saya sudah nih pembelajarannya sudah berpihak pada murid gitu ya. Nah, dilihat dari apa ukuran keberhasilan dari yang ingin ibu capai tersebut? Kebetulan kan saya mengajar di kelas 1 ya Bu ya. Kelas 1 itu transisi dari TK, dari PAUD ke SD gitu. Jadi saya merasa berhasil gitu kalau sekiranya pembelajaran itu yang pertama adalah anak-anak itu senang gitu di kelas. Kalau misalkan mungkin kalau untuk di kelas 1 konten materi itu menurut saya gitu ya memang penting juga sebetulnya Bu, cuman memang kadang-kadang kalau saya melihat anak-anak itu antusias pembelajaran, mengikuti belajar dengan baik, kemudian dia anak-anaknya senang, itu juga merupakan suatu kesenangan, keberhasilan ya, tolak ukur untuk saya bahwa pembelajaran ini berhasil diterapkan kepada anak-anak. Kemudian juga tentunya ya kualitas pengetahuan anak-anak, kemampuan anak-anaknya juga meningkat. Kemudian juga pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa. Iya Bu, jadi ibu akan merasa berhasil gitu ya Bu ya kalau anaknya itu kualitas pengetahuannya bertambah dan anak senang aktif ya. Nah, untuk mencapai itu fokusnya apa kira-kira Bu? Fokus tujuan dari coaching ini untuk keberhasilan pembelajaran tadi? Fokusnya ya tentunya untuk tadi keaktifan siswa gitu. Itu kan menjadi juga fokus saya ya, karena di kelas 1 itu seperti yang saya bilang tadi bahwa anak-anaknya luar biasa ya Bu ya. Jadi betul, kadang aktifnya juga itu kan suatu yang bisa dianggap negatif, bisa dianggap positif ya. Positifnya anak-anak mungkin terlibat aktif gitu dalam pembelajaran. Tapi juga ada kadang-kadang mereka itu terlalu aktif sehingga konten materi atau materi yang disampaikan itu bisa saja terabaikan gitu Bu, karena mereka terlalu aktif, dan itu juga bisa mungkin akan mengganggu proses pembelajaran seperti itu. Kemudian juga fokus saya adalah yang kedua adalah bagaimana pembelajaran ini bisa berpihak tadi pada murid. Jadi tidak hanya saya sebagai guru yang menjadi senternya, tapi justru saya memfasilitasi anak-anak untuk bagaimana dia belajar, membangun pengetahuannya, kemudian juga mengaplikasikannya nanti lebih jauhnya seperti itu. Kira-kira untuk mencapai keaktifan murid yang tadi positif, betul ya, dan pembelajaran yang menyenangkan, ada tidak hambatan-hambatan di kelas yang ibu rasakan? Banyak ya. Kalau yang hambatan-hambatan yang saya temukan di kelas 1 itu yang pertama ya tentu tadi keaktifan itu sendiri, keantusiasan anak-anak itu sendiri bisa jadi hal positif menurut saya dan juga negatif. Itu juga pengelolaan kelasnya mungkin Ibu yang tentunya harus saya harus ekstra gitu ya. Kemudian betul memanajemen kelasnya juga harus luar biasa. Kemudian juga kebetulan kalau anak-anak kelas 1 Ibu, karena memang mungkin itu ada beberapa yang tidak melalui TK atau PAUD gitu,
atau bahkan ada yang PAUD juga tapi belum bisa, itu banyak. Itu ada anak yang memang kemampuan dasarnya seperti calistung itu belum, karena memang mungkin sesuai tujuan pemerintah bahwa di TK itu kan tidak belajar gitu tapi bermain. Hanya saja mungkin kalau untuk masuk ke SD itu sudah harus mulai bisa kemampuan seperti mengenal huruf gitu, mengenal angka gitu. Itu juga salah satu hambatan untuk saya gitu, karena kan di kelas itu tidak sama ya anak-anak itu kemampuannya. Jadi memang yang belum bisa juga mungkin waktu saya juga akan ke situ gitu, terbagi gitu mungkin ya Bu ya, terbagi gitu seperti itu. Nah, tadi yang Ibu sampaikan itu hambatan-hambatan itu salah satunya keaktifan siswa yang ada positif negatif. Betul. Dan belum bisa membaca atau menulis yang benar. Kemampuan dasar gitu. Ya, kemampuan dasar. Dari hambatan-hambatan tersebut, menurut Ibu apa solusi yang bisa Ibu lakukan? Yang pertama, tadi untuk keaktifan siswa, solusi saya adalah tentunya menyajikan pembelajaran dengan melibatkan murid, karena memang mereka itu ingin dilibatkan gitu Bu. Mereka itu ingin terlibat langsung proses pembelajarannya. Jadi anak kelas 1 itu tidak bisa duduk lebih dari 5 menit gitu ya, duduk fokus itu tidak betul, itu tidak bisa lama gitu. 10 menit aja itu sudah luar biasa gitu ya Bu. Jadi sehingga memang pembelajarannya harus dikemas dengan melibatkan anak-anak, betul, semenarik mungkin. Contohnya mungkin dengan diskusi gitu, dengan bermain peran, dengan pembelajaran kontekstual gitu. Kemudian yang kedua adalah tadi untuk yang betul kemampuan dasar itu biasanya saya menyiapkan waktu khusus Ibu, entah itu sebelum pembelajaran atau setelah pembelajaran, itu tidak lama, hanya mungkin 15 menit atau 20 menit itu untuk pembelajaran tambahan gitu. Karena kalau tidak seperti itu jujur saja anak-anaknya terhambat gitu, terganggu gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah saya sering berkomunikasi dengan orang tua yang memang anak-anaknya mengalami kesulitan belajar gitu. Entah itu melalui WhatsApp atau mungkin saya undang ke sekolah untuk ngobrol lebih jauh gitu. Kemudian saya mengajak orang tua untuk bekerja sama membantu anak-anak untuk menyelesaikan kesulitan itu. Contohnya kalau misalkan dia sulit, belum bisa mengenal huruf, anak-anak diajak untuk belajar belajar mengenal huruf lebih jauh dari di sekolah, kemudian dibantu di rumah seperti itu. Kemudian juga satu lagi Bu, fasilitasnya kalau anak-anak kelas 1 kan itu senang dengan gambar ya Bu ya, senang dengan gambar, kemudian dengan hal-hal yang indah. Jadi itu bisa juga menjadi solusi, betul Ibu, menjadi solusi mempermudah anak-anak untuk menerima materi dari saya gitu. Jadi sumber belajarnya harus banyak, betul, bervariatif, entah dari itu internet, dari lingkungan sekitar gitu. Jadi seperti itu. Sudah bagus ya Ibu apa yang solusi yang Ibu akan laksanakan. Namun Ibu dari solusi-solusi tersebut seperti pembelajaran yang berpihak kepada murid, Ibu harus melaksanakan pembelajaran di luar waktu pembelajaran kelas 1 gitu, karena tidak akan cukup begitu ya, jadi harus ada waktu tambahan atau harus berkolaborasi juga dengan orang tua. Kira-kira ada konsekuensi nggak dari setiap solusi yang Ibu rencanakan tadi? Tentunya pasti ada ya Bu ya. Seperti misalkan itu kan saya menyediakan waktu ya. Nah itu juga konsekuensinya di waktu mungkin ya Bu ya, di waktu yang memang berbenturan, betul. Ada waktu yang perlu ditambahkan gitu ya Bu, betul, dilonggarkan. Kemudian juga kadang-kadang Bu, orang tua itu ada yang tidak semuanya peduli gitu ya, mungkin ada kesibukan, ada faktor-faktor lain sebetulnya. Ada orang tua yang memang pro gitu ya Bu ya, mendukung penuh. Ada juga orang tua yang acuh tak acuh gitu ya Bu ya, ada, betul, itu juga menjadi tantangan gitu, tantangan tersendiri gitu. Kadang-kadang orang tua kan tidak semuanya juga
mungkin ada kesibukan-kesibukan lain sehingga memang fokusnya mungkin terbagi gitu Bu. Jadi apa namanya, membantu tapi tidak maksimal. betul, membantu mungkin tapi belum maksimal seperti itu. Yang ibu rencanakan sudah bagus ya Bu ya. Kira-kira Bu dari skala 1 sampai 10, ibu itu kalau melakukan usaha-usaha yang tadi yang akan ibu laksanakan itu kira-kira pencapaiannya akan di skala keberapa ini? Kalau Kolaborasi dengan orang tua. betul, kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin ada di angka 8 gitu ya Bu, kalau di dalam bentuk angka gitu, karena masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang memang harus saya perbaiki. Kemudian juga kadang-kadang ada hal-hal yang di luar dugaan. Dari rencana ibu itu, dari beberapa rencana tadi, dengan berkolaborasi, dengan waktu tambahan, melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, prioritas mana yang akan ibu laksanakan secepatnya untuk mencapai tujuan pembelajaran? Prioritas saya tentunya ya itu tadi, apa namanya, pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian juga satu lagi Ibu, hampir lupa, pembelajaran yang bermakna itu mungkin ya prioritas saya, dan pembelajaran yang menyenangkan. Banyak sekali ya pembelajaran betul berpihak pada murid gitu. Jadi yang bermakna dan menyenangkan itu sih yang ingin saya, prioritas utama saya. Untuk mencapai prioritas itu ya Bu ya, nah strategi apa yang akan ibu laksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang menyenangkan itu? Strategi yang saya akan laksanakan ke depannya tentunya saya akan terus mencari sumber atau inspirasi untuk saya diterapkan di sekolah. Kemudian juga saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat gitu ya, termasuk mungkin dengan Ibu Siti selaku CGP yang luar biasa pengalamannya gitu ya. Kemudian juga saya tentunya akan berkolaborasi dengan orang tua itu tadi untuk mencapai ke tujuan itu. Dan terakhir mungkin dengan kepala sekolah ya sebagai pimpinan di sekolah gitu. Jadi memang pihak-pihak yang akan terlibat nantinya. Siap. Kalau strategi dalam pembelajarannya, apa strategi ibu di kelas dalam pembelajaran untuk menciptakan keaktifan yang positif, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu, kira-kira apa? Kalau dalam kelas gitu ya Bu ya, kalau dalam kelas itu strateginya ya itu tadi, pembelajarannya yang yang menggunakan model atau metode pembelajaran yang sekiranya mengaktifkan siswa gitu. Jadi tidak dengan ceramah, dengan anak-anak hanya menyimak penjelasan dari guru gitu. Mungkin saya akan mengajak anak-anak untuk langsung mencari pengetahuannya sendiri dengan cara mungkin nanti pengamatan, kemudian dibawa ke lingkungan luar, betul, kontekstual, kemudian juga masalah-masalah yang dekat anak, problem solving gitu, kemudian juga ya itu tadi, pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Jadi lebih kepada model atau metode yang akan saya terapkan di kelas gitu. Dan juga penggunaan fasilitas sekolah, sarana dan prasarana, seperti kan di sekolah kita kan sudah ada Infokus, kemudian juga ada ada ruang mobile gitu, ada ruang audiovisual gitu. Jadi bisa juga mewadahi atau memfasilitasi gaya belajar anak gitu ya Bu ya. Betul, mengakomodir gaya belajar anak yang visual, yang auditori, seperti itu. Untuk yang contoh yang pembelajaran yang kemarin bisa observasi itu ya Bu ya, di kelas saya bacakan di tujuan pembelajarannya bahwa tujuan pembelajarannya itu boleh Ibu? Boleh. Jadi tujuan pembelajaran itu kan siswanya ingin supaya siswa bisa melakukan penjumlahan 1 sampai 10 dan pemahaman soal cerita ya Bu ya. Nah, untuk observasi yang kemarin ya Bu ya, yang di kelas itu semakin anak nantinya kan tujuan pembelajaran itu pasti semakin meningkat gitu ya Bu ya. Nah, mungkin di pembelajaran nanti ada hambatan lagi gitu ya. Nah,
contohnya penjumlahan saja ya. Nah, kira-kira ibu itu akan mengantisipasi terhadap hambatan-hambatan itu apa? Misalkan tentang penjumlahan yang nanti mah 1 sampai 20 misalkan. Nah, kira-kira solusinya apa supaya anak itu pembelajarannya lebih menyenangkan gitu. Itu paling nanti saya akan, kalau penjumlahan itu kan ibu dekat dengan kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Betul, banyak dialami oleh anak-anak di baik itu di sekolah, di lingkungan sekitarnya, gitu di rumahnya, itu gitu. Paling nanti saya akan menyajikan sebuah permasalahan yang biasanya dialami oleh anak gitu, sehingga anak-anak mungkin pembelajarannya lebih bermakna gitu. Seperti contohnya mungkin kalau dalam penjumlahan gitu, anak-anak misalkan hari ini dia memiliki 3 permen misalkan, dia anak-anak kan suka ya seperti itu. Kemudian diberi lagi oleh temannya 2 gitu, dengan cara membawa alat benda konkretnya gitu. Jadi sehingga anak-anak memahami apa itu konsep penjumlahan gitu. Kemudian juga saya mungkin akan dibantu oleh yaitu tadi gambar-gambar. Jadi tidak abstrak gitu ya Bu, tidak abstrak. Oh ini ada gambarnya gitu, bentuknya. Oh ini dalam pengaplikasiannya gitu. Sehingga memang mungkin itu akan jauh lebih nempel gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya Bu ya, akan jauh lebih nempel kalau misalkan yang dibawanya adalah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih memudahkan betul, untuk menyelesaikan betul. persoalan atau soal-soal tersebut ya. Betul. Nah, dari sesi coaching yang sudah kita laksanakan hari ini, apa kesimpulan yang Ibu ambil dari coaching ini? Tentunya yang pertama adalah saya banyak belajar ya Ibu ya, banyak belajar bagaimana menciptakan suatu pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian juga yang bermakna gitu ya Bu, bukan hanya sekedar belajar pada saat itu selesai gitu, tidak, tapi lebih lanjut bahwa pembelajaran ini tentunya akan berdampak di kemudian hari dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin lebih banyak berdiskusi, karena kadang-kadang apa yang kita tidak pikirkan orang lain justru terpikirkan gitu. Oh sebaiknya gini-gini. Kadang-kadang ide itu kan juga harus dituangkan ya Bu ya. Apa itu nanti menjadi sebuah ide atau hanya ego kita sendiri gitu. Jadi memang mungkin komitmen-komitmen itu yang akan saya laksanakan, itu berdiskusi dengan teman sejawat, itu dengan ibu mungkin ya kalau tidak keberatan. Ya, kalau saya seperti senang itu. malah Terus juga satu lagi mungkin dengan berdiskusi dengan anak, kadang-kadang juga saya itu Bu betul merefleksi kepada anak, gimana apa bagian yang kalian senang gitu, apa yang tidak suka gitu. Kemudian ya gitu, jadi bertanya kepada anak-anak itu kadang-kadang juga memberikan kita ide-ide, banyak ide gitu. Saya juga kemarin lihat di observasi Bu Aisyah itu pas di akhir pembelajaran bertanya, merefleksikan siswanya ya, sudah bagus. Nah, untuk menjalankan komitmen tadi, menurut Bu Aisyah ini siapa saja yang akan terlibat untuk menjalankan komitmen? Banyak Bu ya, tadi yang sudah saya sebutkan. Tentunya saya tidak akan berhasil sendiri gitu ya Bu, untuk melaksanakan tugas saya mengajar. Tentunya banyak pihak-pihak yang akan terlibat atau akan saya libatkan. Yang pertama tentunya kepala sekolah gitu ya, kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah. Kemudian juga yang kedua ada KKG mungkin Ibu. Itu kan kita punya kelompok kerja guru ya. Biasanya itu kita kan ada betul saling berbagi informasi, kemudian juga saling berbagi ide mungkin ya Bu ya. Itu biasanya termasuk pengalaman mungkin. Betul. Termasuk pengalaman yang sudah kita laksanakan gitu, betul. Kemudian juga mungkin ibu tentunya tadi yang saya sudah bilang, ibu sebagai CGP yang tentunya sudah banyak menemukan ibu ilmu-ilmu yang bisa diterapkan oleh saya. Kemudian juga orang tua itu sendiri, kemudian juga karena jujur orang tua menurut saya itu juga suatu pihak yang bisa menentukan keberhasilan kita pembelajaran. Betul, untuk unsur penting gitu. Karena kan
kelas gitu ibu terbatas ya waktunya gitu, jadi memang perlu juga ada bimbingan. Betul, ada bimbingan dari orang tuanya juga, entah itu hanya melihat apa yang sudah dipelajari, jadi orang tua tahu gitu. Betul, itu juga bisa membangkitkan motivasi dan semangat anak gitu, kalau orang tuanya juga peduli gitu ya Bu ya terhadap pendidikan anaknya. Seperti itu. Baik Ibu, kira-kira kapan nih akan dijalankan? Secepatnya mungkin ya Bu, mudah-mudahan secepatnya setelah ini juga ada perubahan-perubahan yang terlihat gitu Bu ya, bukan hanya sebuah rencana saja gitu, mungkin seperti itu Bu. Alhamdulillah, semangat sekali Bu Aisyah coaching itu ya, dan saya ucapkan selamat beraksi itu ya, rencana-rencananya, semoga pembelajarannya dapat mencapai sesuai dengan yang diharapkan, yang sudah direncanakan ya Bu Aisyah. Ya Ibu Siti, terima kasih banyak saya juga kepada Bu Siti yang sudah mau sharing bersama saya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Iya, sama-sama Bu Aisyah, semangat, pokoknya semoga berhasil di kelas yang lebih baik, anak-anak semakin semangat belajarnya juga. Ya, terima kasih hari ini. Sama-sama Bu Siti. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.